Nah, sekarang ketika diberikan terapi insulin itu nanti sesuai dengan dosis yang diberikan. Kalau zaman dulu insulin yang diberikan itu memang berupa insulin yang langsung diisikan ke spet. Kalau sekarang itu modelnya adalah dengan menggunakan pen ya. Jadi ini adalah sebenarnya ininya Novorapid ini adalah mereknya, tapi di dalamnya adalah berupa insulin aspart ya, jadi insulin buatan. Nah, ada juga yang menggunakan humulin. Biasanya yang humulin itu yang menggunakan yang langsung dari flash kemudian diambil. Nah, untuk pemberian insulin biasanya ada pencampuran antara insulin yang memang kerja cepat dan ada insulin yang kerja lambat. Ya. Nah, kalau untuk yang Novorapid seperti ini memang insulin yang kerjanya kerja lambat. Makanya biasanya diberikan setiap sebelum makan atau memang pada saat pasien itu memang dia memiliki kadar glukosa darah lebih dari 200 ya. Nah, tadi seperti misalnya dalam contoh kasus seperti ini ya, misalnya 30 unit, kemudian 6 unit kita akan berikan, maka kita harus memberikan sesuai dengan setengah jam sebelum makan. Jadi kalau misalnya jadwal makan pada pasien diabetes itu harus dibuat jadwal teratur supaya nanti pemberian insulinnya juga itu ada waktu untuk metabolismenya ya, jadi dia tidak numpuk juga ya. Oleh karena itu misalnya jadwal makan pagi itu dijadwalkan antara jam 7 sampai jam 8, nggak boleh lebih dari jam 8. Nanti jadwal makan siang itu jam 12 sampai jam 13 dan jadwal makan malam itu adalah jam 17 sampai jam 18 sebenarnya ya. Jadi itu untuk jadwal makannya, karena memang kalau misalnya dianjurkan pada pasien DM itu tidak boleh makan malam itu lebih dari jam 7 malam ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana lokasi pemberian insulin? Lokasi pemberian insulin itu, teknik pemberian insulin itu adalah subkutan. Jadi dia dimasukkan di dalam lapisan lemak. Kenapa lapisan lemak? Jadi tadi insulin itu kan terbuat dari protein, ya. Dan dia itu sebenarnya untuk penyerapan yang baik itu adalah di daerah yang berlemak. Ya, makanya memang insulin itu diberikan lemak di subkutan. Nah, kalau misalnya menggunakan spet biasa, itu biasanya digunakan dengan sudut antara 30 sampai 45 derajat. Jadi untuk bisa masuk ke dalam subkutan. Jadi kalau misalnya menggunakan spet biasa yang pakai unit yang 1 mili gitu ya, itu biasanya menggunakan sudutnya itu antara 30 sampai 45 derajat untuk masuk ke dalam subkutan ya. Tapi kalau menggunakan yang pen ini nanti menggunakan nggak ada jarum ya? Jarumnya nggak minta? Bukan, jarum ini beda jarumnya, yang ada tutupnya, yang ungu tuh. Ada indikator sesuai dengan unitnya. Kita cari nilai 1 salah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini menunjukkan unitnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini tinggal dipencet aja ini ya, nanti seret gitu, nanti dia akan keluar seperti itu ya. Jadi nanti kita gunakan dulu. Kecil ya? Masih belajar tuh.
Enggak, Bu. Oke ya, kita siapkan di sini. Caranya adalah kita buka ya. Ini jarumnya. Nah, di sini ada jarum. Ya. Kemudian kita putar sampai ngetrak gitu. Sampai kencang. Kemudian kita buka. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi jarumnya itu adalah seperti begini. Ini ada jarumnya. Ya. Jadi ini jarumnya ini nanti bisa masuk ke dalam kulit ya. Jadi itu. Nah, misal kita akan melakukan penyuntikan di daerah deltoid ya, di deltoid ini ya. Nah, jadi nanti kita siapkan ya apa namanya, habis. Oh ya udah, berarti nanti dioles ya dengan menggunakan ini. Kemudian tadi ya kita coba misalnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita nanti akan menyuntikkan seperti ini. Setelah dilakukan desinfektan, kemudian kita akan suntikan. Jadi suntikannya itu 90 derajat ya. Jadi pada saat ini kita akan suntikan dengan kemudian dipencet. Nah, sampai krek gitu, sampai dia kembali ke 0. Jadi ini akan keluar insulinnya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah krek, udah balik lagi ke 0, ya sudah, berarti didiamkan. Jadi jangan sampai kita habis dicret langsung ditarik. Jadi diamkan dulu beberapa detik ya, supaya tadi kan ini kan masih ada di dalam sini ya anunya, insulinnya. Jadi biarkan strap gitu, diem, baru kemudian kita angkat. Kalau ini sudah pasti udah di 0, kita baru diangkat. Seperti itu caranya ya. Kemudian nanti kita desinfektan, tapi jangan ditekan, cuma dioles aja set gitu ya, karena nanti itu kan ininya kan kecil banget ya. Jadi nanti khawatirnya dia akan keluar lagi insulinnya. Itu ya, bisa dipahami. Nah, setelah itu kita bersihkan, kemudian kita tutup lagi ini ya. Oke, setelah itu kalau misalnya ini mau digunakan lagi ya nggak apa-apa. Ya, ini misalnya mau digunakan lagi. Itu ada pertanyaan? Perempuan dari KDF, berat badannya 50 kilo. Coba hitung kebutuhan insulin prandialnya berapa? Prandial bisa nggak tahu? BB-nya 50 kilo. Berapa insulin prandialnya dibutuhkan? Setiap kali mau makan berapa unit? Berarti setiap makan berapa unit? 5.
12,5. Hah? 12,5. 12,5 dari mana? Diketahui BB-nya 50 kilo. Di ini kan jadi 25 ya Bu. Iya. 25 unit terus di IPT. Iya, 60% dari 25 berapa? 15. Tuh rumusnya. Berarti sekali pemberian berapa? 5. 5 unit. Sebelum makannya berapa? Sebelum makannya? 5. Sebelum makan berapa jadinya? Sebelum makan, sebelum tidur, sorry. 10. Ya, bisa dipahami nggak? Oke, sekarang diketahui berat badannya 40 kilogram. Berapa? Coba berapa berapa unit sebelum tidur? Berapa? 8 unit. Kalau sebelum makannya berapa masing-masing? 4 unit. Bisa dipahami? Oke, sekarang satu lagi. Diketahui berat badannya 60 kilo. Berapa berat urekan? Oh iya, 60. Ya udah, gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Sok, udah. Diinikan anu saja 3 unit aja kalau mau coba. 3 unit biar hemat. Jangan 6 unit.